Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya pemuda badannya untuk Indonesia Raya. Siapa gubernur kita? Siapa gubernur kita? Siapa gubernur kita? Siapa bupati kita? Siapa bupati kita? Siapa bupati kita? Siapa kita? Lutfi Yasin. Lutfi Yasin. Lutfi Yasin. Bukar Fahmi. Bukar Fahmi. Bukar Fahmi. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan beliau kita mantan ketua DPC Banjarnegara juga saudara Gus Yusuf perwakilan dari IPW. Senior kita juga Pak Edius, terima kasih kehadirannya Pak Edi menyemangati DPC P3 Banjarnegara. Romo Kiai Tajuddin Ahmad yang saya hormati, Gus Mabrur dari Tanbihul Qofilin yang saya hormati juga. Tidak kalah semangatnya ini untuk hari ini. Saya bupati kita sebentar lagi masih mancing katanya. Wakil bupati kita Umar Wahmi Irawan, silakan berdiri, Bos. Tapi ini yang usung kok, nah, bukan P3. Enggak apa-apa, si penting jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak lupa pada yang hadir dan tidak lupa lagi Mas Fahmi yang dijagokan P3, mudah-mudahan berhasil. Amin. Ada satu kalimat, man sana hasanatan falahu ajruka fa'il. Barang siapa yang berbuat baik nyenengna wong mesti harus. Ini nggak orang bisa nyenengkan aja. Coba tuh. Kalimatnya Rasul. Besok itu ya benar. Apalagi kalau di Kebumen lawan bupati Indonesia. Dulu saya jadi timnya Winci, tapi di belakang layar sampai pada Indarto jadi wakil dari daerah. Itu saya dulu. Dan Winci datangi KPK, saya diundang sehingga tahu KPK pada saat itu. Ternyata karena sudah jadi ini untuk pelajaran Mas Fahmi yang calon bupati. Ternyata Winci terlalu banyak cangkem ini. Yaitu yang pertama pada saat saya di Polres itu ada kalimat COVID lalu dirubah menjadi Kopet. Ini juga menyebut perasaan Kapolres. Panjaitan jadi pendahai. Ini juga kelihatannya sepele kalimat. Oleh sebab itu P3 memang apalagi tadi diawali Quran ditambah dengan selawat, saya merinding juga. Tapi kabar masih ada Quran dan
sudah bicara politik, sulit. Bedanya apa? Kalau kita dulu zaman 8277 itu untuk jadi P3 karena apa? Orang bayar, ya, apalagi orang bayar. Apa? Mesti dibantu. Ternyata apa rahasianya? Saya membaca di dalam majalah Siasat tahun 1967, yaitu pendapatnya Profesor Dr. Mustari. Kenapa pada saat itu P3 besar? Ternyata di situ ada kalimat. Karena apa? Saat itu adalah program politik ideologis. Itu politik yang berhaluan ideologi. Orang nanti bayar menang karena umat Islam. Yang kedua, P3 kalah. Karena apa? Ada program politikal. Itu program yang untuk menghantar listrik masuk desa di Impres. P3 yang ketiga inilah mudah-mudahan apa? Program figur politikal yang akan menang, yang figurnya itu dikenal. Wes ngono duit akeh yang ora dikenal sulit. Contoh sekarang Mas Yasin sekarang berhadapan dengan Pak Lutfi, Jenderal dengan Pak Andika, lebih tinggi Andika. Tapi di masyarakat lebih dikenal ya Lutfi. Oleh sebab itu, tapi tidak bisa lepas melaksanakan ya memang kalau nek gelem monggo pengertian insya Allah Mas Fahmi. Tapi ya ada kebangetan, kudu semene lah jangan-jangan. Jadi kita bekerja dulu dan nanti Mas Fahmi tahu dulu. Tapi kalau sekarang dong kira-kira ngapusi celeng karena kadang-kadang begitu mana-mana kalau orang celeng. Oleh sebab itu mudah-mudahan ketika saya kira kemarin itu mau ke Emil, saya tanya sama saya Hasan, kenapa nggak jadi? Nggak mampu. Yang mampu katanya bukan sama Fahmi. Ya sudah, alhamdulillah mudah-mudahan karena ada satu latar belakang panjang. Politik itu kan semuanya seperti rumput. Kalau musim kemarau, rumput akan hilang. Tapi nanti kalau musim hujan, ada hujan, rumput tumbuh. Itu Mas Fahmi. Jadi kalau ada hujan, kita tumbuh. Tidak hujan. La haula wala quwwata. Betul. Saya kira itu saja. Oh gitu ya. Ya masih mau? Apa? Terima kasih Mbak Lilis ini yang sering kalau saya pengajian mesti hadir sehingga di sana tetap menang gitu. Mungkin orang ada yang begini Mbak Lilis, ini apa? Lilis, soalnya Pak Ayu. Anak pemilihan ini tahu. Hubungan yang kedua apa? Belum Rahman ini kan penghulu lah itu, jadi ada satu kolaborasi antara Ayu dengan penghulu itu menghasilkan. Teman-teman sekalian, kalau tadi saya sampaikan teorinya Profesor Dr. Mr. Rum. Lalu bagaimana kalau kita ini ketiga terpisah? Di dalam kaidah fikih Madzhabul Arba'ah itu ada kalimat man yaro fa ini talafa wa huwa ilmu. Ini kalau ngaji sama Mas Mansur. Wa ini talafa, apabila terjadi perbedaan aja musuhan. Tapi musuh itu jadilah teman. Sebagaimana teorinya Jokowi mengambil Prabowo. Apa artinya? Man yaro fa ini talafa wa huwa ilmu. Kalau Mas Fahmi disebut dengan man know when contradiction, that is knowledge. Apa artinya? Apabila ada perbedaan tapi otaknya cerdas, tidak masalah. Fahmi akan lawan sama Emil. Ditambah lagi Gus
Wahid nomor 1. Apa kalau Wahid mesti nomor 1? Mesti, tapi kalau pilihan ya belum tentu. Belum tentu. Sebab Bapak bisa sing nomor 2, bisa sing nomor 3. Tetapi apabila kita sebagai orang politik lalu senang, fanatik, rasa kubus sia, orang lalu fanatik kita itu mudah. Contoh sekarang, orang fanatik Habib, sekarang Habib. Karena apa? Sudah konangan penipuan. Saya punya buku, yaitu tentang sejarah Senegorgan. Ternyata Senegorgan itu Al-Quran mungkin juga. Ini Senegorgannya. Lalu disebut oleh orang Yaman, membawa sejarah ini. Calon bupati kita, silakan. Ini putranya Bu Buri itu teman saya dulu di Dewan. Tapi sampai tadi saya sampaikan, orang apabila memang terjadi perbedaan, jangan dianggap musuh. Anggaplah sebagai teman, maka nanti akan sebagaimana yang sekarang Habib sedang bangkrut. Kenapa? Setiap kejelekan yang diumpan, lambat atau cepat pasti konangan. Senegorgannya disebut Habib Abyad Abdul Mubarak. Karena apa? Dibawa ke Indonesia, ulama-ulama Nusantara menentang Belanda. Maka diambilkan Habib yang dari Yaman, namanya Abdullah, yang dulu melawan Rasulullah, melawan Ka'bah, diambilkan dari sana untuk melawan ulama-ulama Nusantara di dalam sekarang. Maka sekarang setelah ratusan tahun konangan semua, makam dipalsukan. Saya dengan Anissa Hasan ziarah di makamnya Pangeran Diponegoro. Tapi di bukunya Habib Lutfi namanya Habib Hamid bin Yahya bin Hasan. Mestinya binnya kamu baru ketiga. Tapi kenapa Habib Hamid bin Yahya bin Hasan? Jadi maka ada istilah begini. Kalbun laisa bil imamah atau atas asu senajan orang mandu serbat intahan disenangi karo juga. Tetapi apabila ada orang yang berimamah wakau buhu kalbun ilang-ilang sing nganggo serban artinya asu. Ini kaidah. Oleh sebab itu marilah kita ketika jangan sampai artinya asu. Satu yang itu ngapusi itu loh. Oh pami ada milih asu. Jadi kita yang konsekuensi soal nanti apabila jadi alhamdulillah. Kalau tidak ini ujian Mas Fahmi. Sebab Bapak Prabowo berapa? 4 kali baru jadi. Dulu dengan Mega nggak jadi, 2 kali sendiri, kedua tidak jadi, ketiga tidak tempatnya. Jadi Mas Fahmi nanti dengan Mas Yusuf. Kalau jadi alhamdulillah, P3 adalah silakan dibesarkan. Nah orang jadi yang jadi orang itu masuk saja. Tapi insya Allah kalau ini analisanya si Arya positif jadi. Allahumma amin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Itu ingkang kula hormati Pak Kiai Tajudin Ahmad, ingkang kula hormati Pak Kiai Abdul, ingkang kula hormati Pak Edius yang selalu tambah kelihatan muda. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Pak Edi Purwanto, yang selalu saya kenalkan mirip Arjuna, yang saya beserta seluruh
seluruh jajaran, yang saya hormati seluruh pengurus, ini kalau ini cabang atau mungkin pengurus cabang Kabupaten Banjarnegara Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya hormati Pak Haji Yusuf, yang saya cintai Mas Fahmi Umar Irawan, yang saya hormati rekan-rekan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ada Pak Surya Paloh, ada Bu Lilis, dan ada Pak Edi juga. Alhamdulillah hari ini kita ditemukan di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang pertama dan yang utama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terlambat sampai ke P3 pagi harus ke misi pengajian di Bela Giri, kemudian mendampingi teman-teman pasang pamflet di belakang mobil, terus setelah itu ke susukan mancing, terus ini baru langsung ke sini. Sehingga saya mereka kalian Mas, dan Mas Tani Mas Supriyadi, tadi saya ngajak terlambat Mas, Pak Edi telepon sebentar Pak, saya mau melepas keliling. Ya Alhamdulillah dengan izinkan alhamdulillah bisa sampai ke kantor P3 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai besar yang mempunyai basis massa yang sangat kuat, yang selalu berjalan dan beriringan dengan sistem yang ada di kabupaten maupun di kancah nasional. Pada saat pemilu kemarin ada suatu tsunami yang harus kita hadapi bersama, Pak Edi dan teman-teman, yang menyebabkan perolehan kita tidak lebih banyak dari teman-teman yang lain. Nah, sehingga ini adalah suatu semangat baru. Kalau ibaratnya orang silaturahim, anak lebaran mendengung balung si pada kepisah. Ini baru pada ketemu arah lebaran untuk dikumpulkan. Ini mengenai partai politik yang mau pemilihan kepala daerah. Dikumpulkan, disatukan kembali, dirangkai kembali dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Kita rangkai menjadi satu kekuatan yang hebat demi kemajuan bangsa negara yang lebih baik dan bisa menjadi lebih sejahtera. Besar harapan kami semua partai politik yang mengusung Gibran dan Fahmi juga ikut tumbuh dan berkembang di kontestasi tahun 2029. Pertama, kita semuanya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semuanya saling membutuhkan. Nekur dibatasi tadi hanya sing Pak Hasan kan selalu mani biro kibiro. Itu pasti ibaratnya wong nang dhuwur bayu tals. Ngetan ngulon ora genah akhirnya budak. Nekur dibatasi dari seperti itu. Saya dengan Pak Edi mulai dari saya zaman kecil ngurusi lemah dan yang lain-lain dengan Om Bapak ketemu Pak Edi. Nah ini akhirnya berlanjut dengan silaturahim. Mas Yadi saya kenal dari zaman masih di Joglo, ada almarhum Pak. Saya SMP di sana setiu ngurusi sekolah. Nah sekarang ayo kita bangun silaturahim itu, berkuat itu. Bagaimana kita membangun jaringan yang kuat untuk meningkatkan maksud dan tujuan dari partai politik yang ada di tempat kita berada. Karena apa? Semuanya mempunyai tidak terbatas hanya masalah bupati, wakil bupati ataupun anggota DPR. Ketika itu bersatu, insya Allah begitu kita ketemu silaturahmi kita udah jalan, kok gini disulit kok, terus mulai turun. Ibaratnya jeblukan, wes kumrengsek dari buka itu wes sudah jebluk, mau nih blend. Nek persaudaraan itu erat, bisa dipercaya dan bisa saling mempercayai. Intinya bagaimana kita bisa membangun itu adalah kolaborasi dan kontribusi. Yang kedua, ini adalah pergerakan awal. Waktu kita pendek hanya 2 bulan. Sampai dengan tanggal 27 November kita harus bergerak. Berdiri mesin-mesin itu harus mulai digerakkan. Mesin-mesin harus mulai digerakkan, mulai berjalan. Silaturahim, ketemu, membentuk satu super tim yang hebat. Super tim yang hebat. Orang perlu Mas Supriyadi dari Superman. Nek dari Superman saya cukup cinta ini Pak Yai celana dalamnya menjaga. Nek celana dalamnya menjaga berarti kalau di kita kalau celana menjaga berarti aib.
diri sendiri. Akhirnya kalau aibnya yang di luar, apa yang terjadi? Kita mengeluarkan aibnya orang lain. Apa yang terjadi? Satu aib orang lain kita keluarkan, otomatis aib kita semuanya akan terbongkar. Mari kita lakukan, sampaikan hal-hal positif apa yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan Bugar Fahmi dalam menghadapi proses pemilihan kepala daerah serentak di Banjarnegara. Kita bangun tim yang hebat. Ini kalau ada yang anak-anak kecil, tim yang hebat di film Boboiboy itu ada Boboiboy punya 3 kuasa, ya kan? Ada 3 kekuatan dalam satu diri Boboiboy. Nah, apakah dia bisa sendiri? Dia harus berubah jadi api, jadi bumi, jadi angin ribut. Nah, kita jadikan satu, oh ternyata Mas Yudi bisa jadi angin ribut, ngetal ulon, bagian komplek-komplek, Pak Hasan bagian mengumpulkan, Pak Edi bagian bagian menata dan mengarahkan. Ini semuanya bisa berjalan. Nah, kalau yang satu ada bagian yang gede kayak saya, bagiannya makan. Nah, ini adalah anekdot yang selalu saya ucapkan, dan tidak ada Superman, adanya super tim dalam sebuah tim partai politik. Ada banyak strategi yang kita lakukan. Saya sudah berbicara banyak dengan partai pengusung yang insya Allah nanti akan segera kami launching dalam kemenangan. Yang jelas kita pergerakan adalah pergerakan yang sunyi, senyap, tapi bisa lebih mengenal. Kita bergerak dengan gembira, kita bergerak dengan keputusan demi partai negara yang Pak Edi, pendapatnya Pak ini nyatakan pada seperti apa di DPP? Apa juga berhak lulus kepada DPP untuk mengusung Bugar Fahmi dan harus menang untuk membesarkan partai juga bisa. Dan ketiga kader siap ya? Siap semua. Tidak ada yang melancang. Kalau ada yang leceh, yang berkesasikan, ya tentunya harus ada. Karena tidak sejalan dengan. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Kami akan memberikan yang bisa dari Kecamatan Pala dan Desa dan kemudian kita akan sosialisasikan untuk rekan-rekan tatting untuk mengusung Bupati Bugar Fahmi dan Gubernur Lutfi Yassin. Agenda ke depan kita akan memberikan mengundang semua ranting di tiap-tiap desa dan kami akan koordinasi dengan DPC Kabupaten Banjarnegara. Harapan ke depan semoga Bupati, Wakil Bupati, Mas Bugar dan Mas Fahmi bisa berhasil jadi Bupati Banjarnegara periode 2004-2029.